Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita menangani kulkas satu pintu merek Panasonic yang mengalami kebocoran pada evaporatornya. Terjadi bocor karena tertusuk oleh customer saat membersihkan. Oleh customer dilem menggunakan Alteco ditambah tisu. Kemudian customer menghidupkan lagi, namun ternyata tidak bisa dingin. Oke, di sini kami akan memeriksa keadaan kulkasnya. Saluran pembuangan air terlihat ada airnya, berarti cukup baik. Jalur pembuangan airnya tidak buntu. Selanjutnya kita akan melepas kompresor untuk memeriksa keadaan kompresor tersebut, apakah masih layak digunakan kembali untuk proses pendinginan pada kulkas tersebut. Kita akan melepas kompresornya, kemudian nanti kita uji coba mengetes tekanan daya dorong pada kompresor tersebut. Di sini kita melepas PTC relay dan overload dari kompresor tersebut, karena uji coba nanti kita lakukan menggunakan kabel lain, bukan dari bawaan colokan kulkas yang ada. Jadi kita memanfaatkan PTC relay dan overloadnya tadi, namun kita menggunakan kabel lain. Kompresor. Saat ini dilakukan pemotongan pada filter pipa kondensor yang menuju ke filter. Itu dipotong karena nantinya kita akan ganti filter baru. Pengujian pada kompresor, hasilnya menunjukkan bahwa kompresor masih layak pakai. Tekanan dorong dari kompresor masih kuat. Pasangan pentil pada pipa kapiler dan output pipa hisap telah dilakukan. Berikut ini adalah proses flashing pada pipa kapiler dan pipa evaporator yang keluarannya menuju pipa hisap. Lakukan dengan memberikan tekanan berupa gas LPG. Tekanan yang diberikan sekitar 90 sampai dengan 110 psi. Setelah tekanan tercapai pada manifold, kemudian manifold dibuka, maka tekanan angin LPG, gas LPG keluar berbarengan dengan oli yang ada di dalam sistem yang melewati pipa kapiler, kemudian di evaporator dan keluar melalui pipa hisap. Terlihat di kertas tersebut oli-oli yang keluar. Ini sangat penting, sangat baik jika olinya dikeluarkan semua. Flashing dilakukan berulang-ulang sampai didapati keadaan di mana oli yang terjebak di dalam evaporator sudah habis. Ini sangat penting karena sangat membantu pada proses pendinginan nantinya. Proses flashing pada pipa kapiler dan evaporator
Setelah selesai, nantinya kita akan melakukan flushing juga pada pipa kondensor. Berikut ini adalah flushing pada pipa kondensor dengan memberikan tekanan berupa gas LPG. Tekanan pada manifold itu sekitar 110 sampai dengan 120 psi. Ketika tekanan telah dicapai pada tekanan 120 psi, manifold dibuka, maka gas LPG akan keluar bersamaan dengan oli-oli yang terjebak di dalam pipa kondensor. Flushing dilakukan lagi dengan memberikan tekanan gas ke dalam sistem yang terukur melalui manifold. Tekanan yang diharapkan sekitar 120 psi. Kemudian setelah tercapai dilepas kembali. Dari hasil keluaran dari manifold untuk menunjukkan bahwa proses flushing pada pipa kondensor berjalan lancar, tidak terlalu banyak oli yang keluar, artinya flushing telah berhasil karena cukup bersih, tidak terlalu kotor, sehingga flushing dicukupkan sampai di situ saja. Untuk memperkuat lem Alteco dan tisu yang digunakan customer, kita juga menggunakan lem besi yang dicampur, kemudian dibiarkan kering sekitar seharian agar hasilnya lebih rapat dan lebih bagus. Kemudian dilakukan penambahan oli pada kompresor karena setelah kasus bocor tersebut dikhawatirkan oli yang ada pada kompresor berkurang, makanya dilakukan penambahan oli pada kompresor tersebut. Selanjutnya adalah mengembalikan kompresor di kedudukannya pada kulkas dan melakukan penyambungan pada jalur pipa tekan antara kompresor dan jalur kondensor yang menuju ke dalam kulkas. Dilakukan pengelasan. Hidupkan kompresor untuk mengetahui tekanan dari kompresor yang menuju kondensor yang masuk ke dalam kulkas, kemudian keluar. Kita akan memeriksa tekanan dari kompresor tersebut dengan sekaligus mengetes apakah masih ada kebocoran pada jalur lasan tadi. Perlu dilakukan agar bisa terdeteksi apakah terjadi bocor atau tidak, sambil memberikan kuas pada jalur kondensor yang habis gelas itu, apakah masih ada bocor atau tidak. Ini perlu untuk dilakukan untuk mengetahui apakah ada kebocoran atau tidak. Selanjutnya memasang filter pada keluaran dari pipa kondensor. Ini dilakukan pengelasan pada filter. Penggantian filter baru ini sangat penting, apalagi setelah terjadi kebocoran.
akan lebih baik jika diganti yang baru. Kemudian setelah itu mengetes kembali kompresor, menghidupkan kompresor untuk mengetahui tekanan dari kompresor yang melalui filter. Ini perlu dilakukan bertahap agar kita mengetahui tekanan dari kompresor apakah lancar atau ada kebuntuan. Sangat perlu untuk dilakukan. Tekanan kompresor cukup bagus melewati filter. Selanjutnya kita akan memasang pipa kapiler, kemudian pipa udara pada filter. Ini perlu dilakukan sebelum melakukan pengisian freon. Setelah pengelasan, terlihat pipa kapiler telah terpasang di filter, begitu juga pipa udara yang ada pada filter telah terpasang. Ini kaitannya nanti pada proses pemvakuman sistem. Tekanan udara yang keluar dari pipa udara cukup kencang setelah kompresor dinyalakan tadi, dan saya merasakan tekanan kuat keluar melalui pipa udara. Selanjutnya pipa udara dibuntu, disumbat, kemudian kompresor dihidupkan sehingga aliran tekanan dari kompresor itu langsung masuk ke sistem dan keluar melalui pipa hisap. Ini maksudnya adalah untuk mengetahui bahwa jalur yang melalui pipa kapiler yang masuk ke evaporator dan keluar melalui pipa hisap itu aliran udaranya lancar, tidak tersumbat. Terlihat ketika kita menahan pada jalur pipa hisap, tekanan cukup kuat. Ini perlu untuk dilakukan tahap ini sebelum melakukan pengelasan, sehingga diketahui bahwa jalur sistem sudah lancar, tidak buntu. Ini telah dilakukan penyambungan pipa hisap pada jalur hisap pada kompresor. Untuk selanjutnya nanti dilakukan pengelasan. Kemudian menghidupkan kompresor untuk memperlihatkan sirkulasi dari tekanan pada kompresor yang melalui pipa udara. Terlihat jelas ketika dites keluaran angin pada pipa udara itu cukup kencang, artinya sirkulasi berjalan lancar seperti yang terlihat ketika ditahan tekanan kuat. Untuk selanjutnya adalah proses pemvakuman pada sistem. Di situ terlihat telah terpasang manifold yang dimasukkan pada input dari kompresor. Kemudian manifold ditutup. Terlihat jarum manifold mulai turun, diharapkan sampai minus 30 psi. Ini adalah proses pemvakuman, dilakukan kurang lebih 15 sampai dengan 30 menit, yaitu mengeluarkan udara yang terjebak dalam sistem, dikeluarkan melalui pipa udara yang ada pada filter. Proses pemvakuman ini kondisi kompresor dalam keadaan hidup.
Setelah proses pemvakuman berjalan 15 atau 30 menit, dilakukan pengetesan pada jalur udara apakah masih ada gelembung-gelembung udara pada pipa udara tersebut dengan cara memberikan air pada pipa tersebut. Jika tidak ada, maka proses pemvakuman telah cukup dan siap untuk dilakukan penutupan pada jalur pipa udara, namun harus diberi metil terlebih dahulu. Terlihat gelembung udara sudah tidak ada lagi, artinya pemvakuman telah selesai dan siap untuk dilakukan pengisian metil pada sistem. Pemberian metil itu sesuai takaran pada wadah tersebut, tidak luber penuh, secukupnya. Kemudian kompresor dimatikan, sehingga dengan matinya kompresor itu nanti akan mengisap metil dan masukkan ke dalam sistem. Jadi masukkan metil harus dengan keadaan kompresor dimatikan, yang mana sebelumnya masih hidup, dan ketika akan memasukkan metil, kompresor dalam keadaan mati, jadi metil akan terhisap masuk ke sistem. Seperti yang terlihat, metil terhisap oleh sistem ke dalam. Setelah metil masuk, maka dilakukan pengelasan pada pipa udara. Seperti yang terlihat cara dilakukan pengelasan, maka sistem telah siap untuk dilakukan pengisian freon. Untuk pengisian freon, kompresor dihidupkan. Setelah kompresor hidup, maka freon berlahan dimasukkan ke sistem dengan membuka keran manifold. Memasukkan freon ke sistem itu dilakukan bertahap dengan membuka dan menutup manifold. Pemberian freon di sini R134 itu diisi secara bertahap ke sistem dengan cara membuka manifold, kemudian menutup lagi manifold sambil menunggu pergerakan dari jarum manifold turun, kemudian diisi lagi freon dengan cara dibuka manifoldnya. Dukung terus channel kami dengan cara like, kemudian subscribe, aktifkan tanda loncengnya, sehingga teman-teman sekalian akan mendapatkan notifikasi baru dari video-video kami yang terbaru. Terima kasih. Pengisian freon R134 itu di tekanan 4 sampai dengan 6 PSI. Diharapkan dengan tekanan tersebut pada ruang evaporator itu mencapai suhu sekitar minus 18 sampai dengan 22. Pada filter sudah terasa hangat, artinya
sirkulasi freon sudah berjalan lancar. Untuk mengurangi kelebihan freon, dilakukan pelonggaran pada input dari kompresor untuk mengurangi tekanannya. Diharapkan mencapai tekanan antara 4 sampai dengan 6 psi. Pada jarum manifold itu berlebih, jadi lakukan pengurangan dengan memutar pada selang input untuk menyesuaikan tekanan yang kita inginkan. Jadi kisaran 4 sampai dengan 6 psi tadi. Dinding pada kulkas sudah terasa panas. Ini menunjukkan sirkulasi berjalan lancar. Pada bagian evaporator telah terbentuk bunga es. Kita lihat ketika kita menarik bagian atas dari evaporator, itu sudah ada bunga es. Ini menandakan proses berjalan lancar. Terima kasih, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.